Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa dengan kami di Good English Channel. Pembahasan kali ini adalah bahasa Inggris sehari-hari untuk para pemula dan juga rekan-rekan yang ingin mereview kembali pembelajaran bahasa Inggrisnya agar cepat lancar. Pembelajaran kali ini dilengkapi dengan penjelasan detail tentang berbagai hal, baik tentang kosakata, kemudian grammar, susunan kata-kata dalam kalimat, dan juga tense, aturan waktu dalam bahasa Inggris. Juga Anda akan mendapatkan contoh cara membaca setiap kata dan diulang agar Anda menjadi jelas, dan dipersilakan Anda juga mengucapkan dengan bersuara sehingga Anda juga terbiasa. Berikutnya, mengartikan sesuai konteks. Jadi kata-kata yang tersendiri begitu diartikan dalam konteks kalimat akan bisa berbeda, bisa juga sama artinya. Maka dari itu gunakanlah kata-kata dalam konteks sehingga menjadi mudah diingat dan benar. Yang ketiga, menggunakan berbagai kosakata. Tentunya karena berbahasa Inggris adalah dalam topik yang sangat luas, sehingga Anda perlu banyak didukung oleh berbagai kosakata yang berhubungan dengan topik-topik tersebut. Disinilah Anda akan dapatkan berbagai kosakata dalam berbagai konteks kalimat. Yang keempat adalah menggunakan kaidah bahasa Inggris. Ini perlu juga Anda pahami, karena berbahasa Inggris tentu menggunakan bahasa yang sesuai dengan aturan yang ada. Pelajari dengan baik sehingga Anda berbahasa Inggris dengan benar untuk bisa memahami dan dipahami orang lain. Itulah cara pembelajaran di channel ini, terutama di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Oke, selamat mengikuti. Oke, let's start right now. Yang pertama, apa yang kamu lakukan setiap hari? Pertanyaannya apa, bukan apakah. Ya. Kata apa bahasa Inggrisnya what. What. Kemudian kamu, bahasa Inggrisnya you. You. Lakukan do. Do. Setiap hari every day. Every day. Sekarang kita gabung kata-kata ini menjadi kalimat yang benar. Apa yang kamu lakukan setiap hari? What do you do every day? What do you do every day? Anda lihat di situ ada dua do. Pasti Anda bertanya-tanya, sekarang bagaimanakah itu? What do you do every day? Kata what menanyakan benda atau pekerjaan. Kemudian do, yang Anda lihat sekarang adalah kata kerja bantu. Digunakan dalam kalimat tanya dan dalam kalimat negatif bahasa Inggris. Yaitu karena subjeknya you, maka do digunakan. Kalau subjek orang ketiga tunggal menggunakan does. Itu sementara dulu. Sekarang kita lanjutkan dengan do yang lain. What do you do? Berarti do yang kedua. Do you do? Do yang itu adalah kata kerja yang artinya melakukan. Kemudian everyday adalah keterangan waktunya yang berarti setiap hari. Kalimat yang mengatakan kejadian itu atau aktivitas itu setiap hari, itu namanya kalimat simple present tense. Ya, menggunakan kata kerja bentuk pertama yaitu do. Kemudian dalam kalimat tanya, Anda perlu menggunakan kata kerja bantu ini. Kebetulan sama dengan do kata kerja ya. Nanti ada did, ada does juga. Termasuk to be dan model dalam bahasa Inggris sebagai kata kerja bantu. Kalimat yang kedua, saya bekerja di kebun setiap hari. Ini agar mantap dulu Anda dengan ungkapan atau kalimat dalam bentuk simple present tense. Maka sekarang kita lihat, saya, I bekerja, work, di kebun, in the garden.
in the garden. Setiap hari. Every day. Every day. Saya bekerja di kebun setiap hari. I work in the garden every day. I work in the garden every day. Sekarang perhatikan kalimat tadi, I work in the garden every day, juga bisa menjawab pertanyaan, what do you do every day? Kalau pertanyaan itu bisa dijawab dengan berbagai aktivitas yang Anda lakukan setiap hari. Kali ini adalah work, bekerja. Kalimat I work in the garden every day, saya bekerja di kebun setiap hari, itu mempunyai pola yang dimaksud dengan kaidah bahasa Inggris. I adalah subjek, saya, work, bekerja adalah kata kerja pertama atau verb 1, kemudian in the garden every day adalah namanya complement atau pelengkap. Bisa keterangan tempat, in the garden, dan keterangan waktu every day. Itulah kaidah bahasa Inggris yang perlu Anda pahami sehingga kalimat yang Anda gunakan benar. Kalimat yang ketiga, apa yang kamu lakukan kemarin? Perhatikan kata kemarin, keterangan waktu untuk menunjukkan peristiwa yang telah berlalu. Lalu bagaimana nanti kalimatnya? Apa? What? What? Kamu. You. You. Lakukan. Do. Do. Kemarin. Yesterday. Yesterday. Apa yang kamu lakukan kemarin? What did you do yesterday? What did you do yesterday? Sekarang perhatikan apa pengaruh keterangan waktu kemarin terhadap kalimat ini. Perhatikan untuk perubahan kata kerja bantu dari do menjadi does, yaitu menjadi did. Do atau does digunakan dalam kalimat simple present tense yang terjadi saat ini atau berulang-ulang. Sedangkan did digunakan untuk peristiwa yang telah berlalu. Itulah perubahan kata kerja bantu did dari do, kemudian does juga termasuk present digunakan oleh subjek ketiga tunggal yaitu dia laki-laki atau dia perempuan, termasuk perseorangan nama-nama orang yang hanya satu atau tunggal. Tadi Anda ditanya apa yang kamu lakukan kemarin. Misalnya begitu, ini jawabannya. Saya membersihkan rumah kemarin. Saya, I, membersihkan, clean, rumah, house, kemarin, yesterday. Saya membersihkan rumah kemarin. I cleaned my house yesterday. I cleaned my house yesterday. Perhatikan, what did you do yesterday? Itu pertanyaan yang telah kita pelajari. Apa yang kamu lakukan kemarin? Jawabnya adalah I cleaned my house yesterday. Perhatikan kata kerja cleaned, itu ya, yang ternyata dia adalah bentuk kedua dari kata kerja cleaned bentuk kedua, dan cleaned bentuk ketiga. Yang kita gunakan sekarang adalah kata kerja cleaned bentuk kedua. Dalam bahasa Inggris disebut dengan verb 2. Kata kerja kedua. Subjek di depannya adalah I. Verb 2 atau kata kerja kedua adalah cleaned. Kemudian objek atau keterangan, itulah pola kalimatnya. Kemudian kembali kepada kata kerja clean. Yang pertama adalah untuk simple present tense. Kemudian yang cleaned, yang kedua adalah untuk simple past tense. Telah terjadi di saat yang lampau dan telah selesai.
Kalimat yang kelima, apa yang kamu akan lakukan besok? Perhatikan kata akan dan besok, berarti akan terjadi atau belum terjadi. Yang tadi telah Anda pelajari, yaitu yang terjadi setiap hari, kemudian yang terjadi di saat yang telah lewat atau lampau. Sekarang adalah yang terjadi yang akan datang. Apa? What? Kamu, you, akan, will, lakukan, do, besok, tomorrow. Apa yang kamu akan lakukan besok? What will you do tomorrow? What will you do tomorrow? Perhatikan kalimat tanya ini dengan kata tanya what yang artinya apa, menanyakan benda, pekerjaan atau peristiwa. Kemudian will you, akan kamu lakukan, gitu ya. Will itu namanya model dalam bahasa Inggris. Masih ada teman-temannya lagi yang belum kita pelajari. Kemudian will you do. Do di situ adalah kata kerja yang artinya lakukan. Kemudian tomorrow artinya keterangan waktu untuk besok. Berarti belum terjadi atau akan datang. Inilah kalimat tanya yang menanyakan aktivitas Anda di waktu yang akan datang, khususnya besok. Kalimat tanya ini namanya kalimat tanya yang termasuk simple future tense namanya ya. Nanti kita pelajari setelah sampai pada jawaban berikut ini. Inilah jawabannya kalau Anda ditanya, apa yang akan kamu lakukan besok? Saya akan mencuci mobil besok. Saya, I akan, will mencuci, wash, mobil saya, my car, karena dalam bahasa Inggris benda itu cenderung ada pemiliknya. Mobil kamu, mobil saya, atau mobil bapak gitu ya. Tidak biasanya berdiri sendiri dia mobil gitu saja ya. Kemudian besok, tomorrow. Saya akan mencuci mobil saya besok. I will wash my car tomorrow. I will wash my car tomorrow. Sekarang dipelajari kalimatnya. Pertanyaan yang sebelumnya adalah, what will you do tomorrow? Apa yang akan kamu lakukan besok? Jawabannya, I will wash my car tomorrow. Saya akan membersihkan mobil saya besok. Kita pelajari kalimatnya, subjeknya I, kemudian will menyatakan akan datang, kemudian verb one, kata kerja bentuk pertama, kemudian keterangan atau objek. Dalam kalimat ini, I will wash, jadi kata wash adalah kata kerja pertama, verb one, ya. Kemudian keterangan waktunya adalah tomorrow, objeknya adalah my car. Kalimat ini namanya kalimat simple future tense, menggunakan pola subjek, will, kata kerja pertama, kemudian keterangan atau objek, untuk menunjukkan aktivitas atau peristiwa yang akan terjadi. Ingat, yang akan terjadi atau belum terjadi. Nomor 7. Apa yang kamu telah lakukan? Perlu Anda ingat bahwa pembelajaran kali ini kita mulai dengan pertanyaan terlebih dahulu, kemudian jawabannya, sehingga secara otomatis Anda nanti bisa gunakan untuk bertanya jawab. Ya, apa yang kamu telah lakukan? Perhatikan kata telah lakukan. Apa? What? Kamu, you telah lakukan
have done. Apa yang kamu telah lakukan? What have you done? What have you done? Perhatikan baik-baik pertanyaan ini. What have you done? Ada have, kemudian ada kata done di situ. What adalah menanyakan benda, kemudian telah lakukan. Bahasa Inggrisnya bisa have done atau has done. Kalau have done itu untuk subjek I, you, we, dan they. Kemudian has done untuk subjek Ali, Ani, Dewi, she, he, it. Itu ya, untuk subjek ketiga tunggal namanya menggunakan has. Kemudian untuk done, itu adalah kata kerja yang artinya melakukan. Do, melakukan, bentuk pertama, bentuk present. Did, juga artinya sama, melakukan, bentuk past tense, tadi sudah dipelajari. Kemudian done adalah bentuk ketiga yang digunakan kali ini untuk menanyakan telah melakukan. Nanti akan kita pelajari lagi pada jawaban berikut ini. Nomor 8, saya telah membersihkan lantai. Perhatikan telah membersihkan. Tadi ditanya apa yang telah kamu lakukan. Saya, I telah membersihkan. Have cleaned. Lantai, the floor. Saya telah membersihkan lantai. I have cleaned the floor. Perhatikan kalimat tanya ini yang telah Anda pelajari tadi. What have you done? Apa yang telah Anda lakukan? Jawabannya, I have cleaned the floor. Saya telah membersihkan lantai itu. Kalimat jawaban ini adalah berpolakan. Subjeknya I, kemudian have, kemudian clean adalah verb ketiga, kata kerja ketiga. Have digunakan untuk subjek I, you, we, dan they. Sedangkan has untuk subjek ketiga tunggal. Perhatikan kalimat ini menggunakan verb 3, kata kerja ketiga, yaitu kita lihat kata kerja pertama clean, kedua cleaned, ketiga cleaned. Kenapa yang ketiga? Kita tahu bahwa di depan kata kerja ketiga ada have atau has. Kalau tidak ada berarti kita menggunakan kata kerja kedua dalam kalimat simple past tense. Lalu kalimat ini namanya apa? Kalimat ini adalah kalimat present perfect tense. Kalimat yang digunakan untuk menyatakan aktivitas atau kejadian atau peristiwa yang terjadi di saat yang telah lalu dan masih ada hubungan dengan saat berbicara sekarang. Misalnya bisa pula hasilnya masih ada sekarang. Contohnya, kalau tadi kita mengatakan I have cleaned the floor, saya telah membersihkan lantai, harus saat ini lantai itu masih bersih. Itu ya, tadi telah dibersihkan, sekarang masih bersih. Itulah gunanya kalimat present perfect tense dengan pola subjek, have atau has, kemudian verb 3, kata kerja ketiga yang disebut dengan past participle dalam bahasa Inggris. Nomor 9, jam berapa kamu bangun pagi? Jam berapa? What time? Kamu, you. Bangun pagi. Get up in the morning.
Jam berapa kamu bangun pagi? What time do you get up in the morning? What time do you get up in the morning? What time do you get up in the morning? Perhatikan pertanyaan, what time do you get up in the morning? Jam berapa Anda bangun pagi? What time? Menanyakan waktu atau jam. Bukan lagi apa, tetapi tetap bermakna benda, karena waktu adalah benda. Kemudian menggunakan do, kata kerja bantunya. Dan berikutnya get up adalah kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Nomor 10. Saya bangun jam 5 pagi. Inilah jawaban dari pertanyaan tadi. Jam berapa kamu bangun pagi? Saya, I, bangun, get up, jam 5. At 5. Pagi. In the morning. Saya bangun jam 5 pagi. I get up at 5 in the morning. Pertanyaan, what time do you get up in the morning? Jam berapa Anda bangun pagi? Jawabannya adalah I get up at 5 in the morning. Saya bangun jam 5 pagi. Kata get up, verb pertama. Kemudian at 5 adalah adverb of time. Keterangan waktu namanya. Nomor 11. Apa yang ibu masak setiap pagi? Perhatikan kata setiap pagi. Berarti Anda membuat kalimat simple present tense dengan ciri kata kerja bentuk pertama atau kata kerja bantu bentuk pertama. Apa? What? Ibu, mom, masak atau memasak, cook, setiap pagi, every morning. Apa yang ibu masak setiap pagi? What does mom cook every morning? Perhatikan pertanyaan ini. What does mom cook every morning? What menanyakan benda, bisa juga pekerjaan atau aktivitas. Kemudian does adalah kata kerja bantu untuk subjek orang ketiga tunggal. Siapa sajakah itu? Bisa dia laki atau dia perempuan, bisa ibu, bisa ayah, adik, dan sebagainya yang sepanjang itu adalah tunggal atau satu orang. Kemudian cook yang artinya memasak atau masak adalah kata kerja bentuk pertama. Nomor 12. Ibu masak sayur setiap pagi. Ibu, mom, masak, cook, sayuran, vegetables. Ini artinya sayur-sayuran. Setiap pagi, every morning. Ibu masak sayuran setiap pagi. Mom cooks vegetables every morning. What does mom cook every morning? Apa yang ibu masak setiap pagi? Mom cooks vegetables every morning. Ibu memasak sayuran setiap pagi. Perhatikan kata cooks. Dari kata cook, kita lihat kalimat paling atas, cook, kemudian di bawahnya cooks,
tambahan s itu adalah kata kerja untuk subjek orang ketiga tunggal. Dalam bentuk simple present tense, kata kerja itu ditambah dengan s atau es. Nanti Anda akan dapatkan contoh-contohnya. Berikutnya kata vegetables. Ada s di situ. Penambahan s pada vegetable, sayuran adalah kata benda, itu berfungsi untuk menjadikan benda tersebut bentuk jamak lebih dari satu. Kalau vegetable hanya satu, vegetables lebih dari satu. Benda lebih dari satu atau dalam bahasa Inggris disebut dengan jamak, plural. Bahasa Inggrisnya ya, plural. Nomor 13. Apa yang ada di dalam tasmu? Apa? What? Ada. Dalam kalimat tanya, are there? Dalam kalimat positif, there are. Kalau ada gitu saja Anda sebut dengan there are. Kalau bendanya banyak, kalau bendanya satu, there is. Ya. Kemudian di dalam, in tasmu, your bag. Apa yang ada di dalam tasmu? What are there in your bag? What are there in your bag? What are there in your bag? Ada dalam bahasa Inggris adalah are there dalam tanya, are di depan there dalam kalimat positif pernyataan, there are artinya ada. Kalau satu, there is. There are menyatakan ada jumlah lebih dari satu atau jamak dalam bahasa Inggris plural. Bagaimana yang tunggal atau satu disebut dengan singular. Ya. Nomor 14. Ada pulpen, pensil, dan penggaris. Ini jawaban dari ada apa saja di dalam tasmu. Ada pulpen. Ada, there are. Ingat sekali lagi, gunakan are, berarti bendanya akan lebih dari satu yang memilikinya. Kalau satu benda saja, Anda katakan there is. Sama artinya yaitu ada. Pen, dan penggaris, a ruler. Ada pulpen, pensil, dan penggaris. There are a pen, a pencil, and a ruler. There are a pen, a pencil, and a ruler. What are there in your bag? Ada apa di dalam tasmu? Atau apa yang ada di dalam tasmu? There are a pen, a pencil, and a ruler. Ada pulpen, pensil, dan penggaris. Itu jawabannya ya. Perhatikan there are adalah untuk menyatakan ada untuk benda-benda yang lebih dari satu. Kalau satu saja cukup dikatakan there is. Nomor 15. Apa itu di dalam sakumu? Apa? What? Itu. It. Untuk mengacu kepada satu benda. Ya. Kata it memiliki arti untuk satu benda. Di dalam, in, saku, pocket. Kemudian ada mu, your pocket, ya. Apa itu di dalam sakumu? What is it in your pocket? What is it in your pocket?
Perhatikan pertanyaan, what is it in your pocket? Apa itu di dalam sakumu? Kata your artinya mu, pocket artinya saku. Your pocket artinya sakumu. Kemudian menggunakan is itu namanya to be, kata kerja juga yang digunakan untuk benda tunggal. Ya. Nomor 16, itu sebuah dompet dan beberapa uang. Tanpa menyebutkan itu juga bisa, sebuah dompet dan beberapa uang. Itu, it, kata ganti untuk satu benda. Benda apapun kalau sudah satu Anda bisa ganti dengan it. Itu ya. Dompet, wallet, beberapa, some, uang, money. Itu sebuah dompet dan beberapa uang. It is a wallet and some money. It is a wallet and some money. It's a wallet and some money. Perhatikan pertanyaan, what is it in your pocket? Apa itu di dalam sakumu? Jawabannya, it is a wallet and some money. Ada satu dompet dan beberapa uang. Kita perhatikan, it adalah itu, pengganti benda tunggal. Kemudian is, bahasa Inggrisnya adalah to be, kata kerja dalam kalimat ini. Nomor 17, apa pekerjaanmu? Apa? What? Pekerjaan, job. Mu, untuk menyatakan milik. Your. What is your job? Apa pekerjaanmu? What is your job? Kita perhatikan. Is adalah to be, kata kerja, bentuk pertama, sehingga kalimat tanya ini dalam bentuk simple present tense. Menggunakan kata kerja atau to be bentuk pertama, yaitu is. Kemudian your job. Your job itu adalah benda tunggal. Ya. Pekerjaanmu. Bukan pekerjaanmu. Tetapi pekerjaanmu adalah benda tunggal, sehingga menggunakan is di depannya, bukan are. Is adalah untuk benda tunggal. Nomor 18, saya seorang pelayan toko. Saya, I, seorang, pelayan toko, shop assistant. Saya seorang pelayan toko. I am a shop assistant. What is your job? Apa pekerjaanmu? I am a shop assistant. Saya seorang pelayan toko. Perhatikan, subjeknya adalah I. Kemudian am adalah to be, juga kata kerja. Kali ini I menggunakan am, to be. Karena kata kerja yang mengandung arti seperti pergi, memasak, mandi, dan seterusnya tidak ada dalam kalimat ini. Sehingga digunakan am untuk menyatakan kalimat itu memiliki kata kerja dalam bentuk present. Am bentuk pertama. Kemudian seorang, bisa juga sebuah. Jadi kalimat ini memiliki I kata benda, a shop assistant juga kata benda. Tidak ada kata kerja, sehingga tidak boleh hanya I. Sehingga perlu ditambahkan dengan to be am. Menjadilah kalimat yang benar. Sudah ada pada posisi kata kerja, yaitu am,
yang tidak memiliki arti. 19. Apa pekerjaan Julia? Apa? What? Pekerjaan? Job. Job. Julia. Dalam hal ini untuk menyatakan milik Julia. Bahasa Inggrisnya Julius. Julius ditambah dengan koma yang di atas namanya apostrof, kemudian S. Berarti Julius sudah mengandung milik, jadi milik Julia. Apa pekerjaan Julia? What is Julia's job? What is Julia's job? Is adalah to be, karena Julia's job adalah tunggal. Pekerjaan Julia, bukan pekerjaan Julia. Kemudian Julia's job sama dengan it, sebuah benda tunggal. Ingat sekali lagi bahwa menyatakan milik untuk nama orang ditambahkan dengan apostrof di atas, kemudian S di belakangnya. Sudah berarti menyatakan miliknya. Julia seorang penata rambut. Julia, namanya Julia. Seorang, penata rambut, hairdresser. Hairdresser. Julia adalah seorang penata rambut. Begitu biasanya kita katakan dalam bahasa Indonesia. Julia is a hairdresser. Julia is a hairdresser. What is Julia's job? Apa pekerjaan Julia? Julia is a hairdresser. Julia adalah seorang penata rambut. Julius itu untuk menyatakan milik, artinya milik Julia. Kemudian is adalah to be. Dalam hal ini adalah kata kerja dia walaupun tidak punya arti. Kemudian adalah seorang. Dalam kalimat lain juga bisa berarti sebuah untuk benda. 21. Apa yang kamu suka makan? Apa yang kamu suka makan? Apa? What? What? Kamu? You? Suka? Like? Makan? To eat? Apa yang kamu suka makan? What do you like to eat? What do you like to eat? Do adalah auxiliary, artinya kata kerja bantu. Di depan tadi sudah kita bahas. Kemudian like adalah kata kerja yang artinya suka. Kemudian to eat yang artinya makan. What do you like to eat? Apa yang kamu suka makan? Nomor 22, saya suka makan nasi goreng. Saya, I, suka, like, makan, to eat, nasi goreng, fried rice. Saya suka makan nasi goreng. I like to eat fried rice. I like to eat fried rice. Pertanyaan, what do you like to eat? Apa yang kamu suka makan? Jawabannya, I like to eat fried rice. Saya suka makan nasi goreng. I adalah subjek, like adalah kata kerja. Tidak ditambah dengan S di situ, karena subjeknya bukan orang ketiga tunggal, tetapi I, saya. 23. Apa yang Robi suka minum? Apa? What? Robi, nama. Suka, like.
minum. To drink. To drink. Apa yang Robi suka minum? What does Robi like to drink? What does Robi like to drink? What does Robi like to drink? Pertanyaan ini menggunakan does adalah auxiliary, kata kerja bantu untuk subjek tunggal satu orang, yaitu Robi. Kemudian Robi sebagai subjek orang ketiga tunggal sehingga berpengaruh kepada kata does itu tadi. Like adalah kata kerja yang artinya suka, kemudian diikuti oleh kata kerja yang lain dengan to di depannya, like to drink. Suka minum. 24. Robi suka minum jus buah. Robi nama orang, suka, like, minum, to drink, jus buah, fruit juice. Robi suka minum jus buah. Robi likes to drink fruit juice. Robi likes to drink fruit juice. Pertanyaan, what does Robi like to drink? Apa yang Robi suka minum? Jawabannya, Robi likes to drink fruit juice. Perhatikan kata kerja likes. Di atasnya like tanpa s, di bawahnya likes. Itu karena subjeknya orang ketiga tunggal dalam kalimat simple present tense. Menggunakan kata kerja pertama tambah dengan s atau es. Robi adalah subjek ketiga tunggal, kemudian like tambah s, kata kerja pertama tambah s. Itulah digunakan untuk subjek tunggal. Sedangkan dalam pertanyaan ada kata kerja bantu does, tetapi like-nya tidak pakai s. Nomor 25. Permainan apa yang mereka suka mainkan? Permainan, game. Apa, what. Mereka, they. Suka, like. Mainkan, to play. Permainan apa yang mereka suka mainkan? What game do they like to play? What game do they like to play? What game do they like to play? Dalam kalimat tanya itu ada kata kerja bantu do. Ya, karena subjeknya bukan he atau she. Subjeknya adalah they, orang ketiga jamak. Kemudian kata kerja like yang artinya suka diikuti oleh kata kerja lain yaitu to play, artinya memainkan. Kata kerja yang satu mengikuti yang lain, maka yang mengikuti di depannya ada to, like, to play. Nomor 26. Mereka suka bermain sepak bola. Mereka, they, suka, like, bermain, to play. Ingat, tidak selamanya ada to ya. Kalau kata kerja play itu langsung di belakang subjek, dia tidak pakai to. Tetapi bila mengikuti kata kerja lain, dia pakai to. Itu ya. Kemudian sepak bola, football. Mereka suka bermain sepak bola. They like to play football. What game do they like to play? Permainan apa yang mereka suka mainkan? They like to play football. Mereka suka bermain sepak bola. Perhatikan di situ, kata like tidak tambahan apa-apa lagi karena digunakan oleh subjek they. Subjek ketiga jamak, bukan tunggal ya. They, subjek ketiga jamak, kemudian like tidak ada s-nya,
atau tambahan apapun karena dalam bentuk simple present tense. Like kata kerja tanpa imbuhan apa-apa karena subjeknya orang ketiga jamak. Nomor 27. Makanan apa kesukaanmu? Makanan, food. Food. Apa? What? Kesukaan, favorite. Favorite. Mu atau milikmu, your. Your. Makanan apa kesukaanmu? What is your favorite food? What is your favorite food? Pertanyaan ini menggunakan is adalah to be untuk benda tunggal. Karena your favorite food adalah benda tunggal. Kalau Anda ganti dengan kata ganti, yaitu it, kata gantinya. Nomor 28. Makanan kesukaan saya ayam goreng. Makanan, food. Food. Kesukaan saya, my favorite. My favorite. Ayam goreng, fried chicken. Fried chicken. Makanan kesukaan saya adalah ayam goreng. My favorite food is fried chicken. My favorite food is fried chicken. What is your favorite food? Apa makanan kesukaanmu? My favorite food is fried chicken. Makanan kesukaan saya adalah ayam goreng. My, kata my adalah possessive adjective. Kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Kalau my artinya saya, jadi milik saya. My favorite food adalah subjek tunggal, sehingga is sebagai to be-nya. (29) Kamu makan apa untuk makan malam? Kamu, you. You. Makan, eat. Eat. Apa? What? What? Untuk, for. For. Makan malam, dinner. Dinner. Kamu makan apa untuk makan malam? What do you eat for dinner? What do you eat for dinner? Kalimat tanya what do you eat for dinner menggunakan kata kerja bantu do. Subjeknya adalah you, kemudian kata kerjanya adalah eat yang artinya makan. Saya makan nasi dan ikan goreng untuk makan malam. Makan, eat, eat, nasi, rice, rice, ikan goreng, fried fish, fried fish, makan malam, dinner, dinner. Saya makan nasi dan ikan goreng untuk makan malam. I eat rice and fried fish for dinner. I eat rice and fried fish for dinner. Perhatikan pertanyaan ini. What do you eat for dinner? Apa yang kamu makan untuk makan malam? I eat rice and fried fish for dinner. Saya makan nasi dan ikan goreng untuk makan malam. Kata kerja eat tidak mendapat tambahan s karena subjeknya bukan orang ketiga tunggal. Kemudian objeknya adalah fried fish, ikan goreng. Nomor 31, apa yang kamu pikir tentang mobil itu? Sama artinya dengan apa pendapatmu tentang mobil itu. Apa? What? What? Kamu, you. Pikir, think, think. Tentang, about, about. Mobil itu,
The car. The car. Apa yang kamu pikir tentang mobil itu? Atau sama dengan apa pendapatmu tentang mobil itu? What do you think about the car? What do you think about the car? Pertanyaan what do you think about the car? Pertanyaannya dengan what do you think itu adalah menanyakan pendapat. Namun tadi kita pecah-pecah menjadi kata-kata yang mudah dipahami. Kemudian do adalah kata kerja bantu, sedangkan kata kerjanya adalah think. Artinya memikirkan atau think about, yaitu berpendapat atau memikirkan tentang hal itu, gitu ya. Nomor 32. Saya pikir mobil itu bagus. Saya, I pikir, think, mobil itu, the car, bagus, good. Saya pikir atau saya kira mobil itu bagus. I think the car is good. I think the car is good. Pertanyaan, what do you think about the car? Yang minta pendapat Anda tentang mobil itu bisa dijawab dengan I think, saya kira, atau menurut pendapat saya, the car is good. Mobil itu bagus. Kata kerja think artinya mengira atau memikirkannya atau berpendapat. Kemudian good adalah kata sifat atau adjektif yang artinya baik. Nomor 33. Apa yang kamu tahu tentang pantai itu? Apa? What? Kamu? You? Tahu? Know? Tentang? About? Pantai itu? The beach? Apa yang kamu tahu tentang pantai itu? What do you know about the beach? What do you know about the beach? Pertanyaan what do you know about the beach? Itu tadi nambahkan do untuk kata kerja bantunya. Kata kerjanya adalah know yang artinya tahu. Kemudian kata about artinya tentang. 34. Pantai itu sangat bagus untuk dikunjungi. Pantai itu, the beach. Sangat, very. Bagus, good. Untuk, to. Dikunjungi, be visited. Pantai itu sangat bagus untuk dikunjungi. The beach is very good to be visited. The beach is very good to be visited. Ada kata dikunjungi, itu berarti pasif ya. Be visited artinya dikunjungi. Itu bagian kalimat yang pada posisi kalimat pasif. What do you know about the beach? Pertanyaan itu bisa dijawab dengan the beach is very good to visit. Atau cukup dengan the beach is very good. Boleh juga ya. Itu cara menjawabnya. Kemudian ada is very good, artinya sangat baik. Untuk menjelaskan the beach. Kemudian to be visited adalah menunjukkan kata kerja tersebut dalam bentuk pasif. Karena kata kerja visited, kata kerja bentuk ketiga, past participle, didahului oleh be, sehingga membentuk arti pasif, dikunjungi. Nomor 35. Apa yang kamu lihat di hutan itu? Apa? What? Kamu? You? Lihat. See. Di hutan. In the forest. Apa yang kamu lihat di hutan itu?
What do you see in the forest? What do you see in the forest? Pertanyaan what do you see in the forest menggunakan kata kerja bantu do dan kata kerjanya adalah see. Kemudian she di depannya tidak menggunakan to karena yang mendahului bukan kata kerja tetapi kata kerja bantu. Nomor 36. Saya lihat banyak burung di hutan itu. Kalimat ini sebagai jawaban pertanyaan yang tadi. Saya, I, lihat, see, banyak, many, ini untuk jumlah, burung, bird. Atau kalau burungnya jumlah banyak, birds. Di hutan, in the forest. Di hutan itu maksudnya ya. Saya lihat banyak burung di hutan itu. I see many birds in the forest. I see many birds in the forest. What do you see in the forest? Apa yang kamu lihat di hutan itu? I see many birds in the forest. Saya melihat banyak burung di hutan itu. Itulah cara untuk menjawabnya. Kemudian untuk kata many artinya banyak, menunjukkan jumlah kepada burung, banyak burung-burung, many birds. Nomor 37. Apa yang kamu rasa sekarang? Apa? What? Kamu, you. Rasa, feel. Sekarang, now. Apa yang kamu rasa sekarang? What do you feel now? What do you feel now? Pertanyaan what do you feel now menggunakan kata kerja bantu do, sehingga dapat dilihat itu kalimat tanya dalam bentuk simple present tense. Kemudian kata feel tidak ada to di depannya karena do adalah kata kerja bantu. Nomor 38. Saya merasa sangat nyaman. Saya, I, merasa, feel, sangat, very, nyaman, comfortable. Saya merasa sangat nyaman. I feel very comfortable. What do you feel now? I feel very comfortable. Itu jawabnya. Kata kerja feel artinya merasa, kemudian diikuti oleh kata sifat, yaitu comfortable. 39. Apa pendapatmu tentang berita itu? Apa? What? Pendapatmu. You think. Atau kamu pikirkan. Atau perkiraanmu. Tentang. About. Berita itu. The news. Apa pendapatmu tentang berita itu? What do you think about the news? What do you think about the news? Pertanyaan what do you think about the news? Untuk kata you think artinya kamu pikir, untuk menanyakan pendapatmu. Jadi apa pendapatmu tentang berita itu? Nomor 40. Saya kira itu berita gembira. Saya, I, kira, think, itu, it, berita, news, gembira atau juga bisa berarti bagus, good. Saya kira itu berita gembira. I think it is a good news. Pertanyaan
What do you think about the news? Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah I think it's a good news. I think it is a good news. Itu dalam bahasa Inggris it sebagai kata ganti untuk benda. Kemudian berita, news adalah noun, kata benda. Gembira atau bagus, good, adalah kata sifat atau adjective. It is a good news. Jadi kata good, kata sifat, di depan news, kata benda. Nomor 41. Apa yang bisa kamu lakukan di sana? Apa? What? Bisa. Can. Kamu. You. Lakukan. Do. Di sana. There. Apa yang bisa kamu lakukan di sana? What can you do there? What can you do there? What can you do there? Kalimat ini kalimat tanya yang menggunakan can, yang artinya bisa. Can adalah jenis kata model, sejenis kata kerja bantu. Kemudian rumusannya adalah subjek, kemudian can, diikuti oleh verb one, kata kerja bentuk pertama. Can you do? Seperti itu. Nomor 42. Saya bisa mengambil foto-foto. Saya, I, bisa, can. Mengambil, take. Foto-foto, photograph. Kalau banyak tambah S menjadi photographs. Saya bisa mengambil foto-foto. I can take photographs. I can take photographs. What can you do there? Jawabannya adalah I can take photographs. I can take photographs. Menggunakan kata can yang artinya bisa, dia adalah jenis kata model. Kemudian susunannya subjek, can, kemudian kata kerja pertama atau verb one, baru objek atau keterangan. Rekan-rekan semua, demikian tadi telah Anda ikuti video pembelajaran kali ini dengan begitu banyak contoh kalimat tanya dan jawabannya. Mudah-mudahan membantu Anda untuk memperlancar bahasa Inggris Anda sehari-hari. Sudah dengan penjelasan juga sehingga Anda cepat paham. Kalau ada yang lupa, silakan diulang lagi nontonnya, direview lagi agar banyak kosakata yang Anda miliki dan mampu menggunakan dalam berbagai kalimat. Yang telah Anda pelajari tadi adalah kalimat tanya dan menjawabnya. Rekan-rekan semua yang berada di Indonesia, berada di luar negeri sana, sangat senang berjumpa dengan Anda. Mudah-mudahan semua pada sehat walafiat dan sukses tentunya. Salam buat keluarga semua. Salam terbaik buat Anda semua di situ. Mudah-mudahan Anda berhasil pada sukses di negeri orang. Kalau sedang merantau, kalau sudah berdomisili di situ, selamat Anda mencapai tujuan tentunya ya. Oke, goodbye everybody.